Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Assalamualaikum. Masya Allah, sepertinya sedang ada gangguan jaringan. Jadi sedang menghubungkan Bapak Ibu. Masya Allah, sekali lagi kami himbau kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin sapa menyapa, sekedar ingin men-sharing pengalamannya selama mengikuti program di Al-Bahjah, apa yang sudah dirasakan, atau mungkin ada hajat dan doanya yang sudah terkabul, dikarenakan sedekah dan infaknya. Silakan Bapak Ibu. Bisa menghidupkan mikrofonnya untuk berbincang dengan kami. Eh, Sekedar informasi, Lagi dong buat tuh natan na kita ada kan yan. Kasi po mo dolo pinaman sa pampona. sekedar informasi, pemateri kita pada malam hari ini adalah Ustadz Muhammad Nur. Beliau adalah bisa dibilang orang tua asuh kita, pembina kita dari Al-Bahjah Barat. Dan Alhamdulillah beliau sudah menetap, sedang menetap di Al-Bahjah Cianjur. Jadi ini pertemuan kita kedua dengan beliau. Jadi sangat disayangkan jika Bapak Ibu melewatkan kesempatan pada malam hari ini. Jadi kami imbau lagi, mari ajak kerabatnya, saudaranya, tetangganya agar bisa mengikuti kajian pada malam hari ini bersama kita. Syukran katsiran. Baik, Bapak Ibu, Masya Allah, barangkali ada yang ingin sharing atau segera berbicara dengan kami, bisa menghidupkan. Masya Allah, Assalamualaikum Jakarta hadir dari Bapak Kaswo, Masya Allah. Sekarang katsiran Bapak, semoga selalu istiqomah dalam mengikuti kajian kita di setiap Rabu malam, malam Kamis ini. Syukran katsiran Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dengan Ibu siapa dan dari mana ini? Saya Yulia dari Subang. Masya Allah, Ibu Yulia dari Subang, ya, Ibu. Ya, Masya Allah, Afwan Ibu, sudah berapa, jika boleh tahu, sudah berapa lama Ibu kenal dengan Al-Bahjah? tepatnya lupa lagi, kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun gitu, Ustaz. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Sudah lumayan lamanya Ibu ya. Ya, gitulah. Sebelum putri saya masuk ke SMP, ikut Cianjur, udah dua tahun, mungkin lebih dari 5 tahun ya, mungkin kalau 2 tahun sebelum masuk, soalnya sekarang sudah kelas 9, Ustaz. Masya Mohon Allah. doanya Amin Allah, ya. semoga dipermudah Amin ya anak-anak Allah. dalam menuntut ilmu ya Allah. Iya, ada yang mau Permudah. ditanyakan, Ustaz? Silakan Ibu, maaf, Masya Allah. Eh, di acara Maulid Akbar nanti di akhir bulan, apa ada sesi tanya jawab gitu, Ustaz? Sesi tanya jawab, Masya Allah, Ya, pasti ada Ibu, Insya Allah. gitu ya. Ya, Semoga waktunya nantinya cukup iya, untuk bisa tanya jawab. iya. Berarti Ibu punya putra yang mondok di Al-Bahjah ya? Putri Oh, di putri. mana? Iya, Di mana di Ibu, apa? di Cirumput. Di Curumput, Masya Allah, dekat Iya, dengan kita. iya, Sebetulnya kantor kita juga di Cianjur, Ibu. iya, iya. Mohon doanya ya, Ustaz. Masya Allah, amin Iya, Allahumma. ya nanti semoga nanti maunya dipindah ke pusat, soalnya kan lebih dekat gitu, maksudnya lebih Iya, ke dekat. Subang. Iya, sekitar 2 jaman gitu ya. Ya kemana juga nggak apa-apa sih, sama ke Cianjur juga kalau anaknya mau, nggak apa-apa gitu. Tapi dia katanya nanti rencananya mau ke pusat, mohon doanya Amin semoga Allah. dipermudah gitu Amin ya. Allah. Semoga Itu memang. aja Ustaz ya. Amin Allah. Amin. Ya, Syukur Ibu. Semoga hatur dipermudah segala nuhun. urusan Ibu ya. Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga Bapak Ibu yang memiliki anak yang mondok di Al-Bahjah di bawah naungan Buya ya. Allah permudah soleh-solehannya dalam menuntut Amin ya ilmu. Allah. Allah permudah dalam segala urusan dan ya Allah jadikan anak-anaknya hafidh hafidhoh yang Amin ya hafal Allah. 30 Amin. juz
mungkin hingga akhir hayatnya tanpa hilang sedikit pun, tanpa hilang satu huruf pun. Amin Amin. Allahumma amin. Masya Amin. Allah. Amin. Baik, Syukron. Masya Allah, afwan Ibu. Allah permudah soleh-solehannya dan Waalaikumsalam, Masya Allah. Itu Ibu, ada Ibu Safitri. Dari mana tadi itu? Padang Lawas, Sumatera Utara. Masya Allah. Bapak Hamnasari, Masya Allah. Jauh-jauh dari Medan ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Al-Bahjah itu semakin banyak cabangnya. Bahkan Insya Allah sampai seluruh Indonesia di tiap provinsi itu ada. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Semoga dipermudah oleh Allah untuk bisa memperbanyak cabangnya. Amin Allahumma amin. Masya Allah, amin Allah, amin. Sekarang kasihan Ibu Safitri, Masya Allah. Sekali lagi kami himbau kepada Bapak Ibu orang tua asuh kami, barangkali ada yang ingin berbincang-bincang atau men-sharing, membagikan pengalamannya selama bergabung dengan Al-Bahjah, atau mungkin baru bergabung juga tidak masalah. Hanya ingin mendengar bagaimana eh, kehidupannya mungkin selama bisa, selama bergabung di Al-Bahjah, seperti itu. Masya Allah, apa nih Bu? Maafkan kami yang salah. Karena Ibu Hamnasari Daulay. Daulay itu kebetulan kita kemarin juga punya santri. Namanya itu Alwi Daulay. Beliau itu dari Batam. Kebetulan juga kita dari Batam, Ibu. Masya Allah. Barangkali Ibu Hamnasari bisa berbincang dengan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semakin banyak bergabung. Masya Allah, semakin banyak pula kebaikan yang bisa kita bagikan. Masya Allah. Masya Masya Allah, Afwan, Bang Dirham, ini suara antum nggak kedengaran ya dari kamera. Baik, Bapak Ibu, barangkali kami memohon dengan segala kerendahan hati, barangkali Bapak Ibu mempunyai saran dan kritik dan saran untuk kami, pejuang Infak Center Al-Bahjah. Barangkali ada masukan atau ada yang harus kami perbaiki agar bisa semakin istiqomah dalam berjuang di jalannya Allah, dakwah untuk ridhonya Allah. Silakan Bapak Ibu bisa menghidupkan mikrofonnya untuk bisa menyampaikan kritik dan sarannya. Insyaallah. Assalamualaikum. Panci ya. Ada kerja? Assalamualaikum. Film burung aja. Hmm. Tapi ya, di rumah kan aja ya mama, masih di rumah gitu. Hmm. Di toko. Cek, cek, cek. Ada yang masalah bang? Ada Bang, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu orang tua asuh kami, berhubung guru kita, pengisi materi kita pada malam hari ini, Ustadz Muhammad Nur sudah berada di Zamzum bersama kita. Mak sakin, sakin.
marilah kita memulai belajar kita pada malam hari ini dan kami himbau kepada Bapak Ibu orang tua asuh kami untuk bisa menyiapkan alat tulis seperti buku dan pena untuk bisa menyatat segala ilmu yang diberikan oleh beliau. Langsung saja, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak segala ilmu yang diberikan kepada Ustadz Muhammad Nur. Dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa salamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا يا ربنا من خيار أمة. يا ربنا يوم القيامة وارزقنا يا ربنا غدا يوم القيامة مرافقته صلى الله عليه وسلم في جنتك وارزقنا يا ربنا غدا يوم القيامة النظر إلى وجهك الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ya Allah, muliakan yang kami cintai dan kita rindukan perjumpaannya beliau gurunda kita Buya Yahya. Mari kita doakan dari majelis berikan pada gurunda kita senantiasa memberikan kemudahan dalam urusan-urusannya, menganugerahkan keistiqomahan dalam dakwahnya, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, muliakan kami cintai para orang tua asuh, para orang tua kami yang insya Allah sedang berbahagia, yang insya Allah senantiasa dalam naungan, lindungan, kasih sayang, kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian tasawuf kita, maka insya Allah kita akan terlebih dahulu membicarakan sedikit tentang apa yang saat ini menjadi masalah kita bersama, menjadi kesedihan kita bersama, dan menjadi dilematis kita bersama, yaitu penderitaan yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Kita semua tahu melalui media massa dan kabar-kabar berita yang sampai kepada kita bahwa dari mulai 7 Oktober sampai saat ini saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana sedang mengalami penindasan, kezaliman, bahkan lebih dari itu adalah pembantaian massal. Rumah sakit pun menjadi target warga, pemboman dan seterusnya. Bahkan berita yang sampai kepada kami dari sahabat-sahabat kami bahwa saudara-saudara kita di sana, mereka untuk air bersih saja sudah susah mereka dapatkan, untuk obat-obatan juga susah mereka dapatkan, bahkan terpaksa untuk operasi saja luka yang mereka alami itu tanpa menggunakan obat bius sedikit pun. Bahkan ibu-ibu yang melahirkan
yang terpaksa harus sesar juga tidak menggunakan obat biosedik. Ketika sakit pun mereka susah mendapatkan obat. Dan ini tentunya adalah penderitaan kita bersama, kesedihan kita bersama. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini mengulas tentang bagaimanakah seharusnya interaksi kita, reaksi kita sebagai seorang muslim ketika mengetahui saudara-saudara kita ditindas dengan kekejian yang sangat luar biasa. Yang pertama yang perlu dihadirkan adalah ingkarnya hati. Dan ini juga kaitan erat dengan ilmu tasawuf itu. Ingkarnya hati kita apa yang menimpa saudara-saudara kita tersebut, terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita. Tidak perlu untuk menjadi muslim bahwa apa yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza sana adalah kezaliman, adalah penindasan, adalah pembantaian. Mereka dizalimi, mereka ditindas, mereka disakiti. Tidak perlu untuk menjadi muslim untuk mengetahui itu. Cukup menjadi seorang manusia yang punya akal, punya hati, maka dia akan mengetahui bahwa yang dialami saudara-saudara kita adalah murni kezaliman, murni penindasan, murni pembantaian, dan seterusnya. Oleh karenanya, karena kita meyakini itu, maka langkah pertama adalah hati kita yang wajib ingkar terhadap apa yang dilakukan pasukan Zionis terhadap saudara-saudara kita. Wajib ingkar. Ingkar terhadap kezaliman yang terjadi terhadap saudara-saudara kita. Kita tidak sepakat sedikit pun, kita sangat membenci itu semua terjadi pada saudara-saudara kita. Kita harus memasang hati yang ingkar. Yang pertama. Karena itu kemungkaran dan kewajiban kita sesuai dengan sabda baginda Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka pada kesempatan kali ini kami mengajak semuanya untuk menghidupkan hati kita masing-masing dengan cara hati kita, mengajak hati kita untuk tidak ridho terhadap perbuatan yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza sana. Demi Allah kita semua tidak ridho, dan mohon untuk evaluasi hati masing-masing. Ingat ancamannya berat sekali, man lam yubali fi amril mu'min falaysa minna. Al-hadits atau kama qala. Ada riwayat dari baginda Nabi bahwa baginda Nabi pernah bersabda, barang siapa yang tidak peduli dengan perkara sesama muslim, maka dia bukan golongan kami. Atau dalam sebuah riwayat, falaysa minhum, bukan golongan daripada kaum muslimin tersebut. Ini ancaman yang sangat berat sekali. Oleh karenanya, langkah pertama sekali lagi, mari sama-sama kita ingkari. Mari sama-sama kita tidak ridhoi terhadap perbuatan yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Ini langkah pertama. Langkah pertama. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang kedua adalah mendoakan. Yang kedua adalah mendoakan. Yang kita doakan dua belah pihak, khususnya saudara kita. Semoga cepat dibebaskan daripada ujian yang menimpa mereka. Semoga yang telah wafat diberikan pahala syahid, dan yang mereka sekarang terluka, semoga Allah berikan kesembuhan segera, dan mereka yang saat ini dalam ketakutan, semoga Allah berikan ketenangan dalam hati mereka, dan semoga peperangan ini cepat selesai dan berakhir dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Baik menang secara hissi, fisik, ataupun menang secara maknawi, mendapatkan syahadah, pahala mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat nanti. Juga doa tersebut juga kita doakan untuk orang yang menzalimi. Bukan doakan maksudnya mendukung, tidak. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah. Semoga mereka digerakkan hatinya untuk sadar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat zalim, luar biasa. Walaupun kita semua tahu bahwa mereka hatinya sudah dibutakan dengan kebencian, dibutakan oleh fanatisme
yang sangat luar biasa terhadap agama mereka, sehingga melupakan salah satu ajaran agama yang disepakati bahwa agama tidak bertentangan dengan kemanusiaan sama sekali. Baik, ini doa. Ini langkah kedua setelah kita ingkari dengan hati kita adalah doa. Kemudian langkah ketiga, setelah kita ingkari dengan hati, setelah kita berdoa. Nah, untuk berdoa sendiri teknisnya, sebelum kita masuk langkah yang ketiga, bagaimana? Setiap waktu. Dan khususnya dalam sholat kita bisa lakukan kunut nazilah. Kunut biasa cuma ditambahi sedikit nanti. Tambahi sedikit. Mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Ini namanya kunut nazilah. Kunut nazilah bisa dilakukan setiap waktu sholat. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, tidak masalah. Ataupun Ustadz saya nggak paham, nggak hafal kunut nazilah. Sudah doakan dalam sholat. Ketika sujud boleh didoakan. Ustadz kalau sujud juga saya takutnya malah kelepasan pakai bahasa Indonesia. Akhirnya nanti batal Ustadz sholat saya. Baik kalau begitu setelah sholat. Setelah sholat langsung. Setelah sholat doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas doakan, 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 dan doakan terus begitu doakan. Jangan pernah berkata begini, Ustaz, seandainya kami doakan pun apa pengaruhnya? Seandainya kami ingkari dengan hati pun apa pengaruhnya? Dalam hal melaksanakan kewajiban tidak berbicara pengaruh. Sekali lagi, dalam hal melaksanakan kewajiban tidak berbicara pengaruh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani kita untuk sukses dalam hal berpengaruh. Begini contohnya. Kita tahu kisah tentang seekor cicak yang saat Nabiullah Ibrahim dulu dibakar oleh Raja Namrud, cicak ini berusaha untuk meniup api agar menjadi lebih besar. Bukan meniup maksudnya adalah untuk mematikan api, tidak, tapi membuat api semakin besar, semakin berkobar. Dan cicak di situ ada pertanggungjawabannya. Perbuatannya perbuatan buruk, walaupun tidak ada pengaruhnya. Nabiullah Ibrahim tidak akan terbakar. Dan faktanya memang tidak terbakar. Tapi perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Jadi begitu. Jadi ingat sekali lagi, dalam hal melaksanakan kewajiban, jangan lihat pengaruhnya. Sama seperti orang berdakwah. Orang berdakwah itu terlepas dari ada yang nanti ikut atau tidak, ada yang dapat hidayah melalui lisan atau tangannya atau dakwahnya atau tidak, itu nggak ada urusan. Itu urusan Gusti Allah. Kewajiban kita adalah dakwah. Kewajiban kita adalah menyampaikan, kewajiban kita adalah melaksanakan kewajiban. Maka yang tadi, ingkar dengan hati itu kewajiban. Walaupun secara real di lapangan tidak ada pengaruhnya misalkan. Ya oke, mungkin pengaruh di luar tidak ada, tapi pengaruh dalam diri kita ada. Itu tanda bahwa hati kita masih punya iman. Kita masih mungkin subur dengan keimanan dan amal baik. Itu. Kemudian yang kedua, doa. Iya mungkin. Doa kita seakan-akan tidak dijabah. Walaupun tidak boleh seorang berdoa ngomong tidak diijabah. Tidak. Tapi tidak terlihat realisasinya atau efeknya di alam nyata misalkan gitu. Tapi bukan berarti tidak ada pengaruhnya. Seandainya tidak ada pengaruhnya pun juga tidak akan pernah menggugurkan kewajiban kita mendoakan sesama muslim. Karena yang diwajibkan oleh Allah adalah mendoakan, bukan menghasilkan ijabah doa. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah langkah yang sudah diambil dengan tepat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan memfatwakan boikot produk-produk yang keuntungannya mengalir kepada mereka-mereka yang berbuat zalim, menindas, membantai saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, atau dimanapun itu. Boikot produk-produk begini. Ingat, kalau kita pengen baik, tidak setiap baik itu enak. Kalau kita pengen baik, tidak setiap baik adalah enak. Terkadang baik itu pahit. Mungkin kita terbiasa dengan sampo misalkan, yang produknya adalah produk orang-orang yang menzalimi tersebut. Sudah tinggalkan. Ustadz, gatel kepala saya. Nanti gimana Ustadz? Gampang. Ganti dengan yang lain. Kepala kita gatel, tapi kepala saudara kita, gara-gara produk tersebut kita beli, kemudian keuntungannya sampai kepada orang-orang yang zalim yang membantai saudara kita, kepala saudara kita dipenggal. Masa kita mau ibaratnya egois sekali, hanya karena gatel rambut kepala, kemudian membiarkan saudara kita dibantai, kepalanya hilang, hancur kepalanya.
Oh, harus pakai sabun tertentu. Iya Ustadz, kalau nggak pakai sabun produk tersebut kemudian badan gatal, biarkanlah. Kalau seandainya harus gatal, biarkan. Masa kita egois, kita nggak mau gatal kemudian saudara kita hancur badannya, kan nggak bisa seperti itu. Walaupun faktanya enggak lah, nggak akan gatal kepalanya, nggak akan gatal badannya. Sudah ada produk-produk lain yang siap menggantikan. Ya, jadi boykot ini tolong juga semuanya yang punya kesadaran iman untuk melakukan itu. Dan jangan pernah ada alasan begini. Ya Ustadz, tapi kan yang kerja itu kan orang muslim. Yang kerja itu kan saudara kita. Yang kerja itu juga butuh nafkah. Baik, itu namanya maslahat. Dan kita sepakati itu. Tapi satu perbuatan jika mengandung maslahat dan mudarat, maka diutamakan sisi mudaratnya. Sehingga tinggalkan itu perbuatan. Apalagi jika mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Maslahatnya dari membeli produk tersebut yang pelayannya, karyawannya, orang-orang Islam di kita adalah mereka bisa mendapatkan gaji kemudian menafkahi anak istrinya. Kan begitu. Tapi mudaratnya, saudara kita dibantai. Lebih besar mana? Hanya sekedar dapat gaji sebagian orang atau dibandingkan dengan kemudaratan yang mereka dibantai, dibunuh, dan seterusnya. Anak-anak jadi korban, ibu-ibu jadi korban. Nggak sebanding. Seandainya sebanding saja, kita harus lebih melihat sisi mudaratnya. Ini tidak sebanding, lebih besar sisi mudaratnya. Maka lebih harus kita tinggalkan. Dan nasihat kami untuk siapapun, saudara-saudara kita yang masih bekerja di tempat-tempat yang menjual produk, atau memang yang produksi produk yang mendukung penjajahan, mendukung pembantaian, dan seterusnya, segeralah mencari tempat lain agar hidupmu menjadi berkah, hidup kita menjadi berkah. Tidak termasuk orang yang membantu orang lain dalam hal kezaliman. Kemudian, setelah ini yang ketiga, masalah boykot. Cari produk-produk yang kita bisa selamat daripada membantu mereka-mereka yang zalim tersebut. Baik, kemudian langkah yang keempat bagaimana? Langkah yang keempat adalah dengan memberikan bantuan sebisa mungkin, donasi sebisa mungkin. Dan mungkin nanti tim tolong, ya tim kita yang ada di Al-Bahjah Barat, untuk lebih gencar juga untuk share masalah rekening donasi yang akan disalurkan ke Gaza sana. Jadi Bapak Ibu semuanya, orang tua kami yang soleh-soleha, untuk program orang tua asuh istiqomahkan. Yang sudah istiqomah sebulan 25.000, 50.000 istiqomahkan. Tapi sisi lain, saudara kita dan membutuhkan di Gaza sana, maka tambahi. Khusus untuk saudara-saudara kita. Ini jangan sampai nanti, wah sudah semuanya ke ini, ke satu program yang sudah istiqomah ditinggalkan. Itu juga kurang baik. Ya. Ini langkah-langkahnya. Kami review, kami ulang. Yang pertama, ingkari dengan hati. Demi Allah kita tidak ridho. Demi Allah kita tidak ridho. Kemudian yang kedua, senantiasa doakan. Doakan saudara-saudara kita yang di sana diberikan kesabaran, ketabahan, ketenangan, dilepaskan dari musibah ini. Segera dibebaskan mereka. Yang meninggal diberikan pahala syahid, yang sakit Allah sembuhkan. Kemudian doakan juga itu yang melakukan kezalimannya, semoga diberikan kesadaran mereka. Kemudian setelah kita doa, sisi lain adalah yang perlu kita upayakan juga adalah boykot produk mereka yang menzalimi tersebut. Dan yang terakhir adalah berdonasi semampu kita. Dan insya Allah itu yaumul qiyamah akan jadi saksi bahwa kita semuanya peduli terhadap saudara-saudara kita sesama muslim. Ingat, tidak sempurna imannya seseorang yang tidak peduli terhadap saudaranya. Tidak sempurna sama sekali. Kalau kita senang, kita enak-enakan, maka kita juga harus senang. Saudara-saudara kita juga hidup dalam keadaan enak. Kalau seandainya kita senang, kita makan yang enak, tidur dengan di tempat yang enak, kita juga harus senang sebaliknya. Saudara kita dalam keadaan tersebut. Dan begitu. Kalau kita nggak senang, ada yang nyakiti, baik dengan lisan, dengan
dengan fisik dan seterusnya. Kita juga harus tidak senang kalau saudara kita diperlakukan seperti itu. Itu tanda iman, dan tanda iman. Rasanya kita membahas tasawuf akan sangat percuma kalau bab iman saja masih belum kita kuatkan. Karena tasawuf itu kan levelnya lebih dari sekedar iman, tapi kepada ihsan seperti yang kita sudah bahas di pertemuan pertama dulu. Maka baik, sisa waktu ini kita akan manfaatkan untuk menjelaskan tentang apa sih ilmu tasawuf itu. Kalau dulu secara gambaran secara global, maka saat ini kami akan datangkan definisi atau pengertian ilmu tasawuf yang dikemukakan oleh para ulama, yang diungkapkan oleh para ulama. Ada seorang ulama besar namanya Zakaria Al-Ansari. Sebutannya dalam mazhab Imam Syafi'i Syekhul Islam. Sebutannya Syekhul Islam. Gurunya Imam Ibn Hajar Al-Haytami, gurunya Imam Romli, Muhammad Romli Saghir. Nah, beliau ini Syekhul Islam Zakaria Ansari, bagi para scholar, bagi para pelajar, para santri pasti mengenal siapa beliau. Beliau ini seorang ulama yang bisa dibilang komplit karena menguasai banyak atau hampir semua disiplin ilmu beliau kuasai, luar biasa. Termasuk disiplin ilmu yang beliau tekuni adalah ilmu tasawuf. Beliau mendefinisikan tasawuf sebagai sebuah disiplin ilmu yang dengan ilmu tersebut maka kita akan mengetahui keadaan-keadaan membersihkan hawa nafsu, membersihkan diri kita dari hawa nafsu, juga membersihkan akhlak-akhlak yang tidak baik dari diri kita, dan memakmurkan zahir kita dengan amal ibadah, batin kita juga dengan amal ibadah, tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi kami ulang, ilmu tasawuf menurut Syekhul Islam Zakaria Ansari adalah sebuah disiplin ilmu yang dengan disiplin ilmu tersebut kita bisa mengetahui tata cara membersihkan jiwa kita dari hawa nafsu, hati kita dari hawa nafsu, dan tata cara membersihkan akhlak-akhlak, perangai-perangai, tabiat-tabiat yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Juga tata cara bagaimana memakmurkan anggota zahir kita dengan amal ibadah, dan batin kita juga dengan amal ibadah. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Ini ilmu tasawuf menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi ilmu tasawuf itu versinya beliau, dan ini juga definisi yang lain juga mirip-mirip sama. Nanti kita akan datangkan beberapa. Tapi kita ambil saja poin-poin pentingnya. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Itu satu. Ilmu membersihkan hati. Ilmu membersihkan jiwa kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan ilmu memakmurkan anggota tubuh kita dengan amal ibadah. Artinya menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya anggota zahir, juga anggota batin, yaitu hati kita dengan ibadah. Jika ini semua terlaksana, jika ini semuanya tercipta, jika ini semuanya terrealisasi, maka akan ada buah. Buahnya adalah kebahagiaan yang abadi di akhirat. Tidak hanya kebahagiaan yang abadi di akhirat, juga kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia. Biasanya begitu. Para ulama menyebutkan kebahagiaan akhirat juga bukan berarti menafikan kebahagiaan di dunia, tidak. Tapi karena itu yang paling diharapkan. Seperti itu. Baik. Apa sih makna membersihkan jiwa kita atau membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya? Ini sudah pernah kita singgung bahwa hati ini ada penyakitnya. Hati kita atau diri kita ini punya penyakit. Dan penyakit ini sedikit yang menyadari. Padahal hampir menyerang umumnya
manusia. Hampir menyerang, hampir menjangkit hati umumnya manusia, kebanyakan manusia. Sehingga perlu untuk dibersihkan. Nah, caranya gimana? Nah, cara untuk membersihkannya itu sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu namanya ilmu tasawuf. Makanya ilmu ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan ilmu ini kita bisa tahu tata cara untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Itu maknanya. Penting sekali. Di antara penyakitnya sudah pernah kita bahas, seperti ada ujub, merasa dirinya paling hebat. Orang lain tidak ada yang sehebat dirinya. Mengagungkan amalnya dan merendahkan amal orang lain. Ini ujub. Kalau sudah dirinya, pasti dirasa paling hebat, paling sempurna, dan seterusnya. Kalau sudah orang lain, sehebat apapun dianggap biasa saja, dianggap remeh, dianggap seterusnya. Ini ada penyakit namanya ujub. Kemudian ada riya, beramal bukan karena Allah. Ada hasud. Hasud itu berharap nikmat yang ada di tangan orang lain hilang. Gitu. Berharap nikmat ada di orang lain hilang. Ini hasud. Iri dengki kalau bahasa kitanya. Kemudian ada penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kibr, contohnya sombong. Sombong itu bukan hanya pamer, tapi sombong itu sesuai dengan definisi bagian Nabi bahwa sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu mengingkari kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Termasuk suami istri, jika terjadi perselisihan. Kemudian yang bersalah tidak mau ngaku bersalah, maka dia orang sombong. Hatinya ada penyakit sombongnya. Kenapa? Karena dia mengingkari kebenaran. Fakta bahwa dia salah itu kebenaran. Tapi kalau diingkari berarti itu kesombongan. Karena mengingkari kebenaran. Itu ada penyakit hati yang berbahaya. Dan ancamannya, jangan dikira bahwa maksiat hanya maksiat zahir saja. Maksiat batin mengerikan maksiat hati. Sampai bagian Nabi mengatakan tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit pun, ada sebiji sawi kesombongan. Allah, nggak bisa, nggak layak ada di surga. Hasud, oh jangan dikira, ngeri itu orang iri. Sudah sakit hatinya, capek juga dia hidupnya, kemudian hangus pula pahalanya. Mengerikan. Ini penyakit-penyakit hati. Yang kalau kita nggak bersihkan, seakan-akan kita ini ahli amal, ahli ibadah, tapi nggak ada ibadah itu. Kalau kita nggak bersihkan, kita capek kumpulkan pahala, tiba-tiba dihanguskan, dihancurkan pahala oleh penyakit hati tersebut. Jadi gitu. Ada penyakit hati itu yang dia tugasnya dari awal menghalangi amal kita untuk diterima. Apa itu? Riya. Seseorang kalau beramal bukan karena Allah, yaitu riya tadi itu, maka tidak akan diterima amalnya oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah. Ini bahaya. Berarti ada penyakit hati yang menghalangi untuk diterimanya amal. Berarti menghalangi untuk dapat pahala secara otomatis. Dan ada penyakit hati yang amal itu diterima, ada pahalanya. Kita sudah dapat amal pahala terus, Masya Allah. Tiba-tiba pahala tersebut hangus. Hilang. Lu kenapa Ustaz bisa hilang? Karena ada namanya hasud dalam hatinya. Ngelihat tetangga punya mobil baru, hatinya panas. Ada tidak nyaman dalam hati. Panas. Pengen itu mobil hilang daripada kepemilikan tetangga tadi itu. Ada hasud. Hangus pahalamu. Na'udzubillah. 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 Ini ngeri sekali. Ada penyakit hati yang ngeri juga. Yang bisa ngalangi kita masuk surga. Apa itu? Sombong tadi itu. Kibr. Jadi penyakit hati tadi itu punya perannya masing-masing. Dan penyakit hati itu maksiat. Kalau kita turuti berarti kita bermaksiat. Selesai sudah. Nah maka betapa pentingnya penyakit-penyakit hati tadi itu yang hampir menjangkit. Ya, yang menjangkit hampir kebanyakan. Hampir semua manusia. Atau menjangkit kebanyakan manusia. Simpelnya begitu. Itu harus kita bersihkan dari hati kita masing-masing. Kalau tidak, resikonya antara amal tidak diterima. Na'udzubillah. Hanya gambar dan rupa saja seakan-akan kita ahli amal,
padahal tidak ada amal. Hanya gambar dan rupa saja rajin ibadah, padahal ibadahnya nggak diterima di hadapan Allah. Hanya gambar saja, Masya Allah, ahli sedekah, tapi padahal sedekahnya tidak pernah sampai kepada Allah. Ini apa? Ada kadang-kala yang tadi itu yang kami sebut yang kedua. Sudah capek-capek ngumpulin, ibaratnya capek-capek nabung kita, ternyata hangus. Habis ternyata. Itu hasud. Ada ya Allah, sudah yaumul qiyamah. Sudah tinggal pada masuk surga, kemudian ada yang terhalang. Nggak boleh dilarang masuk surga. Kenapa? Ada kesombongan dalam hatinya. Ini kan mengerikan sekali. Ini sangat mengerikan sekali. Nah, paling tidak kita mengerti saat ini bahwa di dalam hati kita ada penyakit. Atau dalam jiwa kita ada penyakit. Penyakit itu penyakit hati yang disebutkan tadi contohnya. Dan itu sangat mengerikan dan berbahaya sekali. Maka gimana? Kalau kita sudah tahu itu penyakit berbahaya, ya berobat dong. Nah, gimana cara berobatnya? Kan harus tahu caranya. Nah, berobatnya itu cara-caranya ada di kitab namanya kitab tasawuf, disiplin ilmu namanya disiplin ilmu tasawuf. Maka di situ akan diajarkan. Cuma begini. Resepnya ada di situ memang. Jadi kitab tasawuf itu ada resepnya. Anggaplah resep untuk berobat daripada penyakit hati tadi itu. Tapi kita harus sadar. Kan resep butuh ahlinya dong. Kalau sekedar resep minum sekian, komposisinya ini, ya apoteker pun bisa. Dan tahu itu. Tapi kan untuk dosis yang tepat, itu butuh orang ahli di bidangnya, itu dokter. Dan dokter ini kan bukan hanya dokter zahir. Dan yang kami maksud adalah dokter batin atau dokter hati. Kita butuh namanya dokter hati. Untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang tadi itu. Ya Rabb. Penyakit yang sangat berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Saking pentingnya memperhatikan hati sampai baginda Nabi pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingat oleh kalian. Perhatikan oleh kalian bahwa di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging atau segumpal darah. Idza salaha salaha jasadu kulluh. Kalau mudghah itu baik, maka jasad semuanya baik. Wa idza fasada jasadu kulluh. Kalau rusak, maka rusak semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalb. Perhatikan oleh kalian, ingat oleh kalian, dia adalah hati. Allah. Jadi hati ini betul-betul sampai betul-betul lihat, harus diperhatikan. Sampai bagian Nabi dalam sabdanya menggunakan kata Allah. Allah itu untuk peringatan. Agar kita ingat. Untuk perhatian. Kalau sudah ada kata Allah, berarti setelahnya adalah perkara penting. Udah gitu aja. Memperhatikan hati penting. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan. Ada penyakit itu kalau dibiarkan. Akhirnya apa? Angus. Bukan angus lagi, nggak dapat pahala. Angus. Kalaupun dapat bisa angus. Na'udzubillah. Baik. Sadari bahwa kita punya hati dan dalam hati ada penyakitnya. Dan sadari bahwa penyakit hati berbahaya sekali. Dan sadari bahwa kita butuh untuk memerangi penyakit hati tersebut. Untuk menghilangkan penyakit hati tersebut. Dan penyakit tersebut ada untuk tata cara menghilangkannya secara resepnya. Ada di ilmu tasawuf. Tapi pengobatannya harus melalui seorang ahli. Yang disebut dengan mursyid, guru pembimbing, dan seterusnya. Baik. Ini. Wa tasfiyatul akhlak. Nah, ini dalam diri kita kan ada akhlak-akhlak, ada tabiat-tabiat yang tidak baik. Ada tabiat-tabiat yang baik. Ilmu tasawuf tidak untuk merubah watak dan tabiat, tidak. Seseorang kalau memang Allah berikan jatah pemarah, ya akan jadi pemarah. Ada seseorang yang Allah berikan jatah penyabar, ya penyabar. Ada seseorang yang Allah berikan jatah perhatian betul terhadap sesama, dermawan dan seterusnya, ya akan dermawan. Ada orang yang biasa saja. Merubah watak tidak gampang. Tapi fungsinya ilmu tasawuf adalah mengarahkan potensi-potensi dalam jiwa kita, dalam diri kita tadi itu. Potensinya nih, contoh orang yang pemarah. Silakan Anda jadi pemarah, nggak apa-apa.
Cuman marahnya harus pada tempatnya. Dan ini tugas ilmu tasawuf mengarahkan. Yang kemarin marah karena dibully orang lain, yang kemarin marah karena dicolek orang lain, yang kemarin marah karena tidak nyaman terhadap perlakuan orang lain, rubah sekarang. Marahlah ketika agama Allah dihinakan, marahlah ketika ada kemaksiatan yang dilakukan, marahlah ketika Allah marah dan bagian Nabi tidak gitu. Jadi diarahkan begitu. Jadi marahnya tetap, cuman kapan marahnya, di mana marahnya diarahkan. Karena memang sudah begitu. Sampai baginda Nabi membagi kan, orang-orang itu ada, kata baginda Nabi, ada orang cepat marah tapi cepat hilang marahnya, ada orang cepat lambat marah, lambat juga hilang marah. Kalau sudah marah lambat hilang marahnya. Ada orang yang cepat marah, lambat hilangnya. Ada orang yang lambat marah, cepat hilangnya. Nah, yang ketiga itu yang paling buruk. Cepat marah, lambat hilangnya kalau udah marah. Ini paling buruk manusia. Tapi paling tidak arahkan itu. Ada orang yang tadi itu dermawannya luar biasa. Baik, kalau dermawan luar biasa, tinggal bagaimana caranya kedermawanan digunakan sebagaimana mestinya. Baik, arahkan kalau gitu di jalan Allah. Jangan sampai dermawan neraktir orang, contohnya naudzubillah, nongkrong-nongkrong minuman keras. Alasannya loyalitas, alasannya solidaritas, alasannya setia kawan, alasannya, tapi caranya tidak benar. Maka ini nih, watak itu memang susah untuk dirubah, tapi bisa diarahkan. Itu maksudnya. Dirubah susah, diarahkan bisa. Maka kita perlu membersihkan watak-watak yang tidak baik dengan cara mengarahkan tadi, itu paling tidak. Ya, mengarahkan. Kemudian ilmu tasawuf juga adalah ilmu yang membimbing kita semuanya untuk bisa memakmurkan zahir kita. Lisan ini zahir. Karena nampak. Zahir itu nampak. Sesuatu yang nampak itu disebut zahir. Nah ini, kita punya zahir, hanya punya sesuatu yang nampak dalam diri kita. Ya ini lisan contohnya. Ini kan anggota tubuh zahir, nampak. Bagaimana caranya memakmurkannya? Ya dengan zikir. Oleh karenanya ahli tasawuf mesti identik dengan zikir. Makanya tasbihnya kemana-mana bawa tasbih gitu. Walaupun sebagian orang sekarang kemana-mana bawa tasbih, cuman nggak diapa-apain, cuma dibawa aja. Diputer enggak, zikir juga enggak. Makanya sekarang sudah rame. Rame apa? Sudah bukan bagaimana caranya tasbih digunakan untuk mengingat Allah, tapi lebih kepada terbuat dari apa tasbihmu. Oh, sekarang sudah itu di luar tasawuf itu. Justru itu malah keluar dari jalur tasawuf yang seperti itu. Lisan contohnya ini gunakan untuk zikir, terus untuk baca Quran begitu, untuk memuji yang baik, berkata yang baik-baik. Lisan. Mata dimakmurkan. Untuk pengajian semacam ini kita ngaji sekarang, kemudian nanti baca Quran, nanti baca kitab, melihat yang baik-baik, Masya Allah. Ya, telinga juga sama. Jangan gunakan untuk yang tidak baik. Ini namanya memakmurkan zahir. Nampak. Juga memakmurkan batin. Ya, namanya memakmurkan batin, ya hati itu tadi. Gimana caranya hati ini selalu ikhlas, selalu tawadhu, tidak sombong, tidak ujub, tidak hasud. Makmurkan dengan yang baik-baik. Terus begitu. Nah, semua cara-caranya ini ada di dalam sebuah disiplin ilmu namanya ilmu tasawuf. Ini nih cara-cara yang tadi itu. Bagaimana cara memakmurkan yang zahir? Kalau sudah semuanya dipraktekkan, bersih hati, Masya Allah, apa kata Allah? Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari di mana harta dan anak keturunan tidak bermanfaat lagi. Kecuali yang datang menghadap Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat. Apa sih hati yang selamat? Hati yang bersih dari penyakit-penyakitnya itu. Makanya pesan-pesan guru-guru mulia itu, nah, punya ilmu bagus, punya kekayaan bagus, tapi modal utamanya adalah hati yang selamat. Itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paling penting. Nah, emang hati yang selamat gimana? Kalau hatinya kok pembenci, hatinya kok mudah hasut, hatinya kok suka istilahnya iri, dengki kepada yang lainnya, sombong, memandang rendah yang
Nggak mungkin. Hati yang selamat dari mana yang seperti itu? Ya, baik. Kalau sudah hati bersih, akhlak-akhlak, tabiat-tabiat yang buruk, perangai-perangai yang buruk sudah dihindari, bersih, zahirnya senantiasa makmur dengan ibadah, batinnya juga sama, siap-siap di dunia bahagia, di akhirat selama-lamanya, kebahagiaannya. Ini yang akan didapatkan. Jadi ingat, kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, jika tidak salah, bahwa tasawuf itu adalah salah satu rukun daripada agama Islam. Rukun agama ada 3, ada akidah, hal-hal yang wajib atau perkara-perkara yang wajib kita imani, kita yakini. Ada fikih, hal-hal yang wajib kita, atau tasyri' yang wajib kita amalkan, sholat, puasa, dan seterusnya. Ada ini, ada namanya ihsan. Ihsan ini, ya ini yang kita bahas. Nah, ilmu yang mempelajari akidah adalah ilmu akidah, atau ilmu tauhid, atau ilmu kalam, atau ilmu fiqh akbar, atau ilmu usuluddin, itu mempelajari akidah. Ilmu yang mempelajari tentang hukum halal haram, bagaimana cara sholat, itu fikih, ilmu fikih namanya. Dan ilmu yang mempelajari bagaimana punya akhlak baik, bersih hati, dan seterusnya, atau ihsan, adalah ilmu tasawuf yang kita pelajari. Insya Allah kajian ini akan kita istiqomahkan, insya Allah. Maka mohon semuanya untuk bisa sama-sama, kita tuh punya tujuan, niatkan dari sekarang kita ingin membersihkan hati. Dengan ngaji kita ingin membersihkan hati, kan harus tahu caranya bagaimana. Nanti insya Allah di beberapa pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada materi inti daripada disiplin ilmu tasawuf yang sangat-sangat penting kita ketahui agar kita semuanya selamat hati dan wafat dalam keadaan membawa hati yang selamat, yang nanti tentu tempatnya adalah di surganya Allah, mendapatkan kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Syukran kasiran kepada guru kita tercinta Ustadz Muhammad Nur. Semoga dengan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ustadz Afwan, kita masuk ke sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu orang tua asuh kami yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa langsung menghidupkan mikrofonnya, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu orang tua asuh kami. Masya Allah, ini sudah ada yang menggunakan fitur raise hand dengan Ibu Yulia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bisa bersolat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Silakan Ibu, bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Izin Salam ya bertanya ahlan. mengenai saudara-saudara kita yang di Palestina. Apabila kita hanya ikut berdonasi dan kita boikot, tetapi kita untuk mendoakan masih jarang gitu Ustadz, masih malas-malas. Apakah itu termasuk, apakah kita termasuk yang imannya maksudnya belum termasuk beriman gitu Ustadz. Dan apakah ketika berdoa dalam sujud itu hanya di sujud terakhir atau di setiap sujud Ustadz? Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum. Terima kasih untuk jawabannya. Syukran Ustadz. Salam, baik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tolong bedakan antara pokok iman dengan sempurnanya iman. Ini dua perkara yang berbeda. Apa yang Anda lakukan dengan donasi, kemudian boikot, jika memang tujuannya adalah karena kepedulian atau dasarnya adalah kepedulian terhadap sesama muslim karena keislaman dan keimanan mereka,
Sekali lagi, karena keislaman dan keimanan mereka. Karena kita merasa sebagai saudara seiman, saudara Islam mereka, maka itu justru tanda keimanan. Itu justru tanda keimanan. Tapi level iman kita sampai mana ini? Apakah sempurna? Sudah tingkat tinggi, jadi sempurna itu sudah tingkat tinggi, betul. Nah, itu bisa ditandai dengan kepedulian kita yang terus-menerus terhadap saudara kita. Di antaranya dengan senantiasa berdoa. Jadi intinya begini, apa yang ditanyakan itu menunjukkan bahwa iman itu ada. Iman itu ada jika memang, sekali lagi, jika memang ketika Anda berinfak atau berdonasi, ketika Anda memboikot, dasarnya adalah karena kepedulian Anda terhadap saudara seiman, saudara seislam. Itu ada iman, pasti. Tapi apakah tidak berdoa atau masih malas-malas itu tanda bahwa iman kita belum sempurna dan seterusnya? Itu satu pertanda, tapi tidak mesti. Karena bisa jadi orang ketika tidak berdoa karena ada perkara yang sangat penting yang sedang dihadapinya, dan seterusnya. Nah, kecuali kalau dia ingat, dia nggak berdoa. Dia ingat, dia acuh. Ini berarti imannya ada keroposnya. Ada pokoknya, cuman tidak sempurna, atau ada keroposnya. Baik. Kemudian, untuk masalah sujud. Tolong perhatikan, dalam sujud boleh ada doa. Sujud apapun. Dalam sholat ya. Karena sujud itu kan tidak diperbolehkan tanpa sebab. Sujud itu kan jelas. Ada sujud dalam sholat, sujud syukur, atau sujud tilawah. Kan gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk kita sujud itu, nggak boleh. Mungkin kan yang dibahas kan tentang sholat. Ini kan jelas ya, pertanyaan tentang sholat nih. Sujud, apakah setiap sujud dalam setiap rakaat boleh kita berdoa dalam sujud tersebut? Jawabannya boleh. Cuman tolong perhatikan, doanya menggunakan bahasa Arab jika dilafalkan. Dilafalkan berarti keluar suara. Jadi dalam sujud kita doa, boleh. Tapi gunakan bahasa Arab. Jangan sampai menggunakan bahasa Indonesia. Itu bisa membatalkan. Kecuali dalam hati, bebas kalau dalam hati. Yang penting tidak keluar melalui lisan kita. Kalau sudah mau dikeluarkan melalui lisan, diucapkan, maka harus menggunakan bahasa Arab. Allahumma, 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 begitu ya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukur kasiran atas jawaban yang telah diberikan. Semoga Ibu Yulia bisa puas dengan jawaban dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah ada yang menggunakan fitur raise hand dengan Ibu Nilma Bushra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Bisa bersalawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Afwan Allah. Ustaz, izin bertanya. Silahkan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang mengelola amarah. Bagaimana cara kita untuk bisa mengelola amarah itu sendiri? Karena untuk amarah, kalau maksud saya itu amarah yang gampang terpancing. Memang gejolaknya itu bisa ditahan, tapi tetap ada gitu. Bagaimana cara mengelola amarah itu sendiri? Baik. Kemudian saya jadi lupa. Oke, mungkin itu aja dulu. Lupa saya yang mau saya tanyakan tadi. Baik. Cara mengelola amarah. Bagaimana sih cara mengelola amarah itu? Dalam konteks tasawuf itu ada namanya ghaid, ada namanya ghadab. Ghaid itu amarah, tapi di dalam. Di dalam. Kalau ghadab, amarah yang diluapkan. Baik dengan kata-kata, mengangkat suara, caci maki, atau dengan fisik. Itu namanya marah. Ya. Ghadab namanya. Nah, ini kan yang ditanyakan amarah yang di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Masya Allah.
ciri-ciri kekasih Allah orang bertakwa itu adalah al-kadhimin wal kadhimin al-ghaidha. Orang yang bisa nahan amarahnya. Maksudnya marah ada, itu makanya kami sampaikan. Marah itu ada. Karena manusia. Cuman tidak diluapkan. Tidak diekspresikan. Ditahan. Ciri bahwa ini orang bertakwa. Orang yang tingkatan keimanannya bagus. Orang soleh. Gitu ya. Bagaimana untuk nahannya, Ustadz? Tolong ingat. Jadi dimulai segala sesuatu dengan keyakinan dulu. Yakini bahwa efek marah yang diluapkan adalah negatif. Jika tidak ditempatkan pada tempatnya. Tentunya kan konteksnya ini yang kita bahas. Negatif. Jadi yakini dulu negatif. Jelek. Buruk. Ini harus betul-betul dipatri ini di dalam diri kita nih. Bahwa kalau saya luapkan amarah saya, berarti hal negatif akan terjadi. Merugikan akan terjadi. Yang buruk akan terjadi. Itu dulu, pegang. Maka para ulama mengatakan, awal ghadab junun, wa akhiruhu nadam. Permulaan marah, jadi ketika amarah yang di dalam tadi itu diluapkan, permulaannya adalah kegilaan. Karena akal kalah. Akalnya kalah oleh amarah. Ketika akal kalah oleh amarah, maka akal hilang. Akal hilang itu disebut gila. Dalam hal ini. Bukan orang gila, tapi ada kegilaannya. Kegilaan maksudnya akal yang kalah. Awalnya orang marah atau meluapkan amarah itu ya gila. Maksudnya akalnya hilang. Tapi akhirnya nadam. Nanti akhirnya pasti akan menyesal. Jadi langkah pertama sekali lagi, yakini bahwa meluapkan amarah tidak pada tempatnya adalah hal yang negatif, hal yang buruk, hal yang membahayakan, mudarat dan seterusnya. Ini yakini dulu. Baik itu untuk diri sendiri negatifnya, buruknya, mudaratnya ataupun untuk orang lain. Ini harus punya keyakinan ini. Terus diasah untuk terus meyakini itu. Di antara tadi itu. Orang kan marah awalnya kan akhirnya ujungnya menyesal. Orang normal nyesal. Kecuali orang sombong. Dia yang tamada. Tamada jadi melanjutkan terus-menerus dalam kemarahannya. Apa orang normal dia akan nyesal. Dia akan selesai sampai situ. Selesai. Nggak akan lanjut marahnya. Sesaat saja. Termasuk orang tua jangan pernah gengsi untuk minta maaf ke anaknya. Kalau dia salah. Orang tua kadang-kadang saking cintanya ke anak. Kemudian anaknya dianggap melakukan kesalahan. Tiba-tiba ternyata anaknya nggak salah. Jangan gengsi untuk minta maaf kepada anaknya. Tapi paling tidak, kita sepakat bahwa awalnya hilang akal, akhirnya nyesel. Nah, nyesel ini jangan sampai berkepanjangan. Jadi yakini dulu, itu. Yang kedua, ketika muncul amarah, caranya adalah segera berwudu. Berwudu itu kan cara spesifik ya, cara khusus. Ada, bisa kita tarik benang merahnya. Ingat Allah segera. Langsung istighfar. Nah, makanya kan kebanyakan orang-orang marah, orang tua kita kalau lagi marah atau apa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biarkan. Itu sebenarnya sedang ngontrol emosinya, ngontrol amarahnya. Biar turun itu. Segera berwudu. Segera berwudu. Kalau berwudu dalam keadaan berdiri masih marah, diajak duduk. Masih marah, tiduran. Itu yang diarahkan oleh baginda Nabi. Jadi ambil wudu, wah masih marah nih dalam keadaan berdiri. Masih jengkel, segera duduk. Masih jengkel, tiduran. Wah ini mau marah sama orangnya jengkel, hindari. Nah ini berikutnya. Jadi yang tadi, segera yang kedua, setelah kita yakin bahwa itu negatif, yang kedua adalah ingat Allah. Dengan istighfar, dengan ambil wudu. Kemudian berikutnya, hindari orang yang kita bisa meluapkan marah kepada dia. Hindari. Jadi kalau seandainya lagi sudah ada marah, udah pergi langsung, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Itu lebih baik daripada tetap ada di situ, akhirnya jadi amarahnya keluar. Negatif sudah, rugi sudah. Nah, enggak untung. Enggak untung. Begitu, enggak untung. Ya. Seperti itu. Kemudian, yang keempat, sering merenung. Sering merenung, gini. Renungkan, coba tolong, renungkan ini yang keempat ini.
Siapa sih manusia yang nggak pernah salah? Siapa sih manusia yang sempurna? Tidak punya aib, kekurangan? Nggak ada. Mesti ada salahnya orang. Mesti ada kekurangannya. Dan berbagai macam namanya kekurangan. Pasti itu ada. Termasuk diri kita. Termasuk diri kita. Ini harus sering merenung. Iya ya, dia salah. Kan dia manusia. Yang penting gini. Makanya gini. Salah itu, ini ilmu tasawuf juga. Salah itu manusiawi. Tapi tidak mengakui kesalahan, iblisi. Artinya iblis itu. Metodenya iblis. Kita salah manusia, punya lupa, punya hawa nafsu dan seterusnya. Salah ya manusia. Tapi ketika dia tahu salah, kita tahu salah, kok tetap dalam kesalahan, tidak mengakui kesalahan, itu kesombongan. Kalau sombong sudah manhajnya iblis. Iblis mengatakan anak khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Kan gitu. Sombong kan, sudah lihat. Merendahkan orang, wah selesai. Ada kesombongan. Mengingkari kebenaran, merendahkan orang lain, sombong. Nah, itu ya. Jadi renungkan ini. Sering merenung. Nanti hasil renungan ini akan lengket di pikiran kita. Dan tadi, tambah dengan keyakinan tadi itu. Untuk memompa keyakinan tadi yang di awal. Kalau terus ini diupayakan, insya Allah kita terhindar dari bahayanya meluapkan amarah yang ada dalam diri kita. Baik, Allah a'lam. Masya Allah. Syukur kasiran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari Ustadz bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nelma dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Akan Anda bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaih. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ketika umroh kemarin pas munajat, kenapa untuk program 12 hari nggak bisa sholatnya di kodok? Harus dijamak. Beda dengan yang program 9 hari. Mohon jawabannya Ustaz. Syukran kasiran. Baik, ini fikih sebetulnya ya. Kebetulan kami program kemarin itu ditugaskan oleh Guru Ndabu Yahya untuk mengawal juga. Dan kebetulan yang dikawal adalah bagian syariatnya ini. Maka kami akan jawab begini. Jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Itu adalah keringanan dalam beragama. Asalnya sholat itu kan tidak boleh dijamak, tidak boleh di qasar. Asalnya sholat harus dilakukan tepat pada waktunya. Gitu, tepat pada waktunya. Jadi zuhur ada waktunya kan. Mulai dari tergelincirnya matahari sampai masuk waktu asar. Asar juga ada waktunya sampai datang waktu maghrib. Maghrib ada waktunya sampai datang waktu isya. Isya ada waktunya terus sampai terbitnya fajar. Ini kan asalnya sholat itu. Intinya 5 waktu tadi itu masing-masing ada waktu khususnya. Tapi dalam agama Islam ada keringanan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringanan tersebut tidak diberikan setiap waktu, tapi ada sebab-sebab tertentu. Begitu. Sebab-sebab tertentu apa di antaranya? Ketika kita melakukan perjalanan atau berstatus sebagai musafir. Musafir orang melakukan perjalanan. Maka seseorang jika berstatus sebagai musafir, dia orang tersebut boleh untuk mengambil keringanan. Di antara keringanannya boleh menjamak, boleh mengqasar, gitu ya. Boleh menjamak, boleh mengqasar. Nah, cuman sekarang siapa musafir itu? Siapa musafir itu? Musafir itu adalah seseorang yang melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya 84 km ke atas atau 2 marhalah kalau zaman dulu.
Kemudian niat untuk tinggal di tempat tujuan tidak lebih dari 3 hari selain dari hari masuk dan hari keluar. Berarti kan gini ya hitungannya. Kita kan masuk Mekah. Kalau kita kok di Mekah dari hari masuk sampai hari keluar cuma 5 hari, maka boleh jamak dan qashar karena kita masih status sebagai musafir. Tapi kan kemarin yang program 12 hari itu kan nggak bisa ya. Kenapa? Karena di sana 6 hari. Bahkan hampir masuk ke 7-nya. Ini nggak bisa. Berarti murni kita tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Berarti status musafir kita batal. Ustadz, kalau status musafir batal berarti nggak boleh jamak juga dong. Tapi kenapa kemarin jamak begini? Kalau jamak ada keringanan lain. Tidak mesti dalam pendapat Madzhab Imam Syafi'i, dalam pendapat yang kedua, kuat pendapatnya. Tidak mesti harus 84 km. Gitu. Bahkan para ulama mengatakan walaupun perjalanan yang pendek dan itu sekitar 1 mil. 1 mil itu berapa sih? Berapa kilo sih pendek? Dan dari tempat kita, dari Mekah sana, kan ke Muzdalifah, itu kan perjalanan sudah puluh kilo itu. 10 kilo itu. Maka jamak oke menurut pendapat kedua, tapi qashar tidak. Maka kesimpulannya, yang program 12 hari, status musafirnya terputus. Saat dia masuk Mekah sudah terputus. Tidak boleh dia jamak, tidak boleh qashar. Tapi dia berangkat ke Muzdalifah, menurut pendapat kedua Madzhab Imam Syafi'i, boleh jamak saja, tidak boleh qashar. Nah, sedangkan yang 9 hari, kan cuma di sana 4 hari di Mekah. Murninya hanya 2 hari kan. Kalau dikurangi hari masuk, hari keluar, maka dia musafir. Saat di Muzdalifah, ya tetap musafir. Maka dia boleh jamak, boleh qashar. Itu perbedaannya. Jadi di situ perbedaannya. Makanya kalau ketika Buya bertanya, mana Ustadz Muhammad? Gimana ini? Itu karena Buya tidak melihat detail berapa hari yang di Mekah. Bukan Buya nggak tahu hukum, bukan. Tapi Buya tidak melihat, tidak mengetahui detail berapa hari mereka di Mekah. Sedangkan kami tahu. Maka Buya nanya, ini bagaimana? Maka kami jawab waktu itu, jamak saja Buya. Untuk qashar jangan. Itu alasannya. Ini terima kasih sudah bertanya ini. Sepertinya ini mewakili banyak para jamaah yang kemarin berangkat bersama kita ya. Nah, insya Allah mohon disampaikan ke yang lain juga yang masih bertanya kenapa kok begitu. Ini jawabannya. Silahkan. Baik. Wallahu a'lam. Masya Allah. Siap Ustaz. Syukran katsiran Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban dari Ustaz mewakili dari segala pertanyaan yang kemarin pergi menajak bersama Ustaz. Tapi Ustaz, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung waktu acara. Marilah kita tutup dengan doa penutup yang akan langsung Ustaz bawakan. Silakan Ustaz. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ke depan untuk jadwal ngajinya jangan sampai bentrok dengan live kajian Buya yang lain. Walaupun tentunya memang tidak direncanakan seperti itu, kami tahu. Tapi ini menjadi perhatian tim kita. Supaya nanti para jamaah ini tidak lepas dari gurunda kita Buya Yahya, juga bisa mengikuti kajian tasawuf ini. Ini kajian santai lah, ngobrol bareng begitu. Dan juga yang kedua, ini juga masukan dari kami, tolong untuk panitia, lebih ke memberikan waktu yang lebih untuk diskusi. Sepertinya banyak ya yang mau bertanya, lihat ada yang raise hand, kemudian yang masuk melalui ini banyak. Ya, ini banyak. Nah, insya Allah, tolong dikumpulkan pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita bisa jawab di pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana bi abwab ridha wa taysir wa tughliqu bi abwab asy-syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhurna wa 'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang dan cintamu, ya Allah. Pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang dan cintamu, ya Allah. Golongkan kami semua dalam golongan hamba-hambamu yang kau anugerahi mereka kasih sayangmu yang khusus, ya Allah. Ya Allah, pandang pula orang tua kami, terutama mereka yang telah mendahului kami dengan pandangan kasih sayang dan cintamu, ya Allah.
Anak-anak kami, guru-guru kami, sahabat kami, tetangga kami, ya Allah. Saudara kami, pandang mereka semua dengan pandangan kasih dan cinta-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabb. Anugerahi kami semua ilmu yang bermanfaat. Anugerahi kami semua, ya Allah, hati yang bersih. Anugerahi kami semua taufik. Anugerahi kami semua keridhaan-Mu, ya Allah. Anugerahi kami semua, ya Allah, terhindar daripada fitnah dan mara bahaya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Panjangkan umur kami dalam ketaatan, sehat walafiat. Dan wafatkan kami setelah panjang umur nanti dalam keadaan husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, saat Kau mencabut nyawa kami, saat itu, detik itu. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Jadikanlah ucapan terakhir yang keluar dari hati dan lisan kami, kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadan nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana amdu ya kana nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Terima syukur, kasih semuanya, insyaallah. Masya Allah. Syukur dan kasih yang kami haturkan kepada guru kita tercinta Ustadz Muhammad Nur atas segala ilmu yang telah diberikan. Semoga bisa berkah bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya Baik Rabbal Bapak Ibu orang tua asuh kami, sebelum kami tutup majelis kita pada malam hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama, nantikan Munajat Kubro bersama guru kita tercinta Buya Yahya nantinya di akhir tahun. Untuk info selanjutnya akan kami beritahukan, informasikan nantinya. Dan juga yang kedua, selalu tunggu dan ikuti kajian bersama guru kita tercinta Ustadz Muhammad Nur, karena beliau akan mengisi kajian ilmu tasawuf di setiap bulannya, sekali dalam setiap bulan. Dan juga yang ketiga, jangan lupa untuk follow sosial media kami di Facebook, YouTube, TikTok, dan juga Instagram dengan nama Al-Bahjah Barat. Baik Bapak Ibu orang tua asuh kami, sudah sampai kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara kita dengan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kru yang bekerja mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami sampaikan, ini tim sukses, siapapun Anda, dengar kalimat ini. Jika engkau Anda punya calon yang sudah Anda pilih. Al-Bahjah Bandung. Al-Bahjah cabang luar wilayah Barat. Al-Bahjah Kuningan. Al-Bahjah Batam. Al-Bahjah Jawa Timur. Program berbagi infak Center Al-Bahjah Barat. Program berbagi ABC dan program wakaf Quran. Jangan lupa follow dan dukung akun sosial media kami. Karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu ketaatan. beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan esok hari ahli solat. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka Kau hukum karena meninggalkan solat ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk membawa mereka pada kemuliaan ya Allah. Belajar interaktif online bersama Asatidz Al-Bahjah Barat di bawah naungan Buya Yahya. Kita sambung pelajaran kita sudah sampai di para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita melihat Pertama harus Nggak ada istilah balas dendam. mulai tanggal 2 Agustus tahun 2023.
Al-Bahjah Barat, Al-Bahjah Tangerang, Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Cicalengka, Al-Bahjah Tasikmalaya, Al-Bahjah Bandung, Al-Bahjah cabang luar wilayah Barat, Al-Bahjah Kuningan, Al-Bahjah Batam, Al-Bahjah Jawa Timur. Program berbagi infak Center Al-Bahjah Barat. Program berbagi ABCikan program wakaf Quran. Jangan lupa follow dan dukung akun sosial media kami. Karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu ketaatan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan esok hari ahli solat. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka Kau hukum karena meninggalkan solat ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk membawa mereka pada kemuliaan ya Allah. Belajar interaktif online bersama Asatidz Al-Bahjah Barat di bawah naungan Buya Yahya. Kita sambung pelajaran kita. Kita sudah sampai di para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita melihat Pertama Nggak ada istilah balas dendam. Mulai tanggal 2 Agustus tahun 2023. Al-Bahjah Barat, Al-Bahjah Tangerang, Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Cicalengka, Al-Bahjah Tasikmalaya, Al-Bahjah Bandung, Al-Bahjah cabang luar wilayah Barat, Al-Bahjah Kuningan, Al-Bahjah Batam, Al-Bahjah Jawa Timur. Program berbagi infak Center Al-Bahjah Barat. Program berbagi ABCikan program wakaf Quran. Jangan lupa follow dan dukung akun sosial media kami. karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu ketaatan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan esok hari ahli solat. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka Kau hukum karena meninggalkan solat ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk membawa mereka pada kemuliaan ya Allah.